Mau kemana sih kita hari ini? Kita mau living di desa Nea Leabi. Mau ngapain aja sih kita di sana? Kami akan menunjukkan warisan-warisan budaya lokal dan menikmati tarian-tarian daerah, Serta mencicipi makanan khasnya serta melihat proses pembuatannya, mempelajari alat musiknya, juga berladang di ladangnya. Ikuti Kegiatan kelompok 3 kami ya. Halo teman-teman, di sini kita sudah sampai di desanya. Bisa kita lihat dong bangunan-bangunannya yang khas banget sama Dayaknya. Oke, kita bisa lihat motif-motif dari bangunan ini. Udah khas banget ya kak. Nah teman-teman, di sini kita sudah membagi tempat tidur untuk anak laki-laki dan juga perempuan. Di atas sana, itu adalah tempat tidur untuk anak laki-laki. Kamu mau lihat tempat tidur anak perempuan? Yuk ikut aku. Untuk tempat tidur anak perempuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Kamar perempuan di sini dibagi menjadi 3. Ada kamar pertama, kedua, dan ketiga. Dan di bagian tengah kamar tersebut ada toilet yang berjumlah 2 toilet. Itu toilet ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Kami ingin memberitahukan tempat tidur laki-laki. Jadi ini adalah foto-foto yang ada di dalam sini. Ini ada tempat barang-barang. Dan ini ada sertifikat jaga. Dan ini adalah restoran sang ini. Berikut ini bukti ditetapkannya Desa Nea Leabi, Kecamatan Ngoroau sebagai Desa Budaya dan Konservasi. Dan ini disahkan oleh Bupati Kutai Timur yang bernama DNE H. Awang Faruk Ishak MM MSI pada tanggal 4 April 2006. Selanjutnya kami mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Adat serta mendengarkan sejarah singkat tentang Desa Nea Leabi. Dilanjutkan dengan berfoto bersama sebagai dokumentasi awal kegiatan kami. Setelah mendengarkan kegiatan lanjutnya adalah informasi. Oke guys, jadi di sini kita akan melihat proses pembuatan makanan. Ya, di sini ada tim dari guru dan kelompok 1 untuk mempersiapkan makan kami nanti. Setelah isoma, selanjutnya kami diperlihatkan apa itu tahas, kuing, tekpa, dan sedu. Nah, di sini kalian dapat melihat bagaimana kami diajarkan untuk membuat ukiran pada tahas. Nah, pasarannya ini kita sesuaikan dengan waktunya, dengan bahan bakunya yang sangat rumit itu. Kalau di tepas sekarang ini berkisar sekitar 1 juta. Nah, ini sekitar 800. Ada yang minat? Ini juga ini sesuai dengan ukiran yang ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000,
yang ini sesuai dengan besarnya ukirnya. Kalau kewing ini juga kita sekarang, pasar kita sekarang ini adalah 1 juta. 1 jutanya ini yaitu pembuatan ini kainnya ini sama seperti proses dengan rotan ini tadi. Setelah itu kita proses pembuatannya juga sama prosesnya dengan ini, agak rumit. Oke adik-adik, kalau masalah cuci ya, ada yang bertanya ya, cuci pakaian. Kalau cara mencuci pakaian adat ini, kalau dia basah, kita nggak boleh kenakan ke sabun. Itu. Kalau kita pun kalau dia kotor atau apa itu paling kita celup di dalam air. Kadang-kadang kalau dia kena tanah atau apa itu kan paling kita bikin kayak rinso itu nah. Kita bikin sedikit baru kita celup. Jangan kita kita sikat atau apa, kita kucek sedikit aja. Habis itu baru kita jemur. Kita jangan kasih di dalam mesin cuci. Ini adalah proses pembuatan topi tepa. Hai guys, jadi kita akan melakukan perjalanan menuju ke rumah adat dan juga balai budaya. Adalah saksi bahwa Wahia itu salah satu yang membuat eksisnya Wahia itu adalah bangunan. Karena apa? Ketika ada lomply waktu kurang lebih tahun 2013 ya dibangun. Ini di saat itu kita terbuka sekali kepada masyarakat luar untuk menghadiri kegiatan kita, dan kita memakai tempat ini sebagai panggung untuk para tamu VIP. Kita di situ waktu itu ada gubernurnya, bupatinya masih Pak Ong Faruk di Kutai Timur, itu masih di sini. Kita sudah membangun ini, tempat ini. Kemudian yang paling menarik adalah proses ukirannya. Proses ini bukan hanya satu orang yang menarik barang ini. Ini semua tiang ini, tiang ini itu ditarik oleh masyarakat yang ada di sini. Ditarik ke atas supaya bisa berdiri kokoh. Banyak hal. Kemudian juga ini dipakai untuk selain tubuh tadi, ini juga tempat pertemuan musyawarah besar Kumul waktu itu. Tapi lebih ke alasan supaya ini langsung menghadap ke lapangan bola. Ini memang secara khusus untuk pertemuan dan acara untuk lomply. Nah, di lapangan bola itu ketika lomply itu ada tarian kudo. Tamu-tamu VIP kita tempatkan di atas supaya bisa langsung menyaksikan pertunjukan tarian kudo. Gitu. Jadi kita membuat ini bangunannya selain fungsinya sebagai balai pertemuan, ini juga fungsinya untuk sebagai panggung. Ini sebenarnya ciri khas bangunan Wahia ya, dimana biasanya kita selalu rumah-rumah panggung. Kalau teman-teman lihat dari tadi kan jarang ada rumah yang nempel di tanah. Iya. Pada sore hari, setelah dari Balai Budaya, kami menuju ke tempat produksi topeng hudok. Di sana kami melihat topeng hudok yang belum sepenuhnya jadi. Nah, teman-teman, setelah dari tempat produksi topeng hudok, tak terasa bulan sudah menunjukkan cahayanya. Kegiatan kami selanjutnya yaitu menonton tari tunggal putra yang dibawakan oleh Kak Yen dengan iringan alat musik sape khas Dayak Wehea.
Setelah menonton tari tunggal yang ditampilkan, kami diceritakan pula tentang filosofi-filosofi tari hudok dan alat musik sape. Selanjutnya, kami akan beristirahat untuk menyiapkan energi agar bisa melanjutkan kegiatan di esok hari. Wah, tak terasa, pagi ini kami sudah memasuki hari kedua berada di desa Neas Leabing. Pagi ini, kami berjalan bersama menuju ke ladang. Dan di ladang sana, kami diajarkan bagaimana cara memanen padi gunung. Tak hanya dijelaskan bagaimana cara memanennya, selanjutnya kami dijelaskan bagaimana cara menjadi. Ya, kurang lebih sama ya teman-teman dengan padi sawah dengan padi gunung. Hanya yang membedakan itu adalah medianya. Kalau sawah kita tanam dulu, terus mungkin kemudian sudah remaja padinya baru dipindah tanamkan. Kalau yang padi gunung gini enggak, kita bikin lubang dari kayu, kita lubangin, baru kita langsung masukin padinya, tumbuh deh dia, tumbuh sendiri. Gitu. Jadi kita nggak ada proses pemindahan tanaman tuh nggak ada. Ya kita alami, dia langsung tumbuh gini. Ya nggak pakai pupuk, kita nggak ada pakai pupuk. Halo guys, kita udah selesai berladang. Selanjutnya kita lanjut kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan menyaksikan dan juga ikut serta membantu proses pembuatan makanan khas dari Dayak. Wah ya, ikuti terus kegiatan kami. Dadah. Nah, di sini kami sudah mulai diajarkan bagaimana cara memasukkan santan ke dalam bambu untuk pembuatan lemang. Nah kalau kayak gini kan air santannya nggak tumpah kemana-mana, jadi tetap di dalam baskom ini. Sampai penuh, sampai full. Nah dia kan bakalan turun ya, bakalan surut terus, isi terus sampai dia full. Oh iya, tak hanya menonton bagaimana proses pengisian lemang, kelompok kami juga diberi kesempatan untuk mencoba mengisi santan ke dalam 3 bambu lemang. Lanjut ke makanan selanjutnya. Nah ini namanya cok. Ini sayur-sayuran yang kalau tadi yang bambu kecil yang berisi lemang itu tidak boleh dihentak-hentakan, ini harus dihentak-hentakan supaya dia padat dalam. Gitu ya. Di video ini merupakan proses pengisian pecok. Bagian bawahnya diisi oleh bunga kates, cabai, bawang, dan juga belimbing wuluh. Kemudian di atasnya ditambahkan oleh ikan dan juga bawang yang sudah diiris-iris. Untuk lemang dan juga pecok yang sudah diisi, selanjutnya memasuki proses pembakaran. Setelah semuanya matang, lanjut kami akan makan bersama masakan yang telah kami masak hari ini di malam harinya. Hai guys, jadi ini adalah hari ketiga kami live in di desa Neas Leabing. Pagi ini kami mempresentasikan tentang apa yang telah kami dapat dan kemudian merancang bagaimana konten yang akan kami buat. Setelah presentasi, selanjutnya kami mengerjakan sumatif. Kemudian kami berfoto bersama sebelum pulang untuk mengakhiri acara live-in. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan Peli Masyarakat di desa Neas Leabing. Pagi ini kami bersama-sama berkumpul untuk menuju ke pinggiran sungai. Setelah sampai di hulu sungai, selanjutnya kami menonton upacara Biak Jengya dan juga perang kapal yaitu Laksai. Penampilan tarian kreasi mereka. Bagi perahu yang karam tidak boleh ditembak. Ini adalah pemuda dari desa Neas Leabing yang sedari tadi pagi bersiap-siap untuk melakukan perang-perangan di sungai. Nampaknya di perahu sebelah sini cukup banyak anggotanya.
ada 6 orang. Pada umumnya ada 3, 4, sampai maksimal 5 orang. Setelah menonton Plak Sae, selanjutnya pada siang hari ditampilkanlah tarian Hudok pada acara puncaknya. Itu menandakan bahwa kita telah mencapai di penghujung video. Langsung penutup. Tunggu dulu. Guys, udah capek belum? Belum. Bye. Harus liatin jalan terus, kalau nggak nanti nginjek ranjau. Taruh dong sedekah. Tepai itu dia kayak crop top gitu. Ya, jadi harus six pack gitu ya. Biar kelihatan gagah gitu. Saya dong. Apa nih itu? Oke, mantap.